Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Nah, di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman ya yang sudah bergabung sama saya. Dan baru hari ini saya menyempatkan diri untuk menjawab dan juga mencoba untuk menjelaskan secara singkat apa yang dipertanyakan oleh teman-teman ya. Nah, yang pertama itu ada dari Haryo Santa Hoki Siahaan. Untuk bonusnya ada kah bos? Nah, untuk bonus nih ada enggak nih? Nah, teman-teman, di sektor fishing ya, terutama di penangkapan, kalau masalah bonus itu saya rasa hampir semua bos itu kalau misalkan tangkapannya itu melimpah banyak dan juga harganya lagi naik ya, kalau di Korea sih emang harganya stabil lah ya, enggak nurun enggak apa, enggak turun enggak terlalu banyak, naik juga ya stabil pokoknya, itu pasti mendapatkan bonus teman-teman. Seperti kayak saya misalkan ngejual muno ya, dalam 1 bulan itu sampai 2 ton sampai 2 ton setengah, otomatis nantinya itu dikasih bonus teman-teman, entah itu 50.000, entah itu 100.000 dan lain sebagainya, tergantung kebijakan bosnya masing-masing sih. Cuman setahu saya kalau misalkan di fishing bagian penangkapan itu pasti ada bonusnya teman-teman, pasti itu, apalagi dapatnya banyak. Dan sistem bonusnya juga beda-beda, kayak semacam ini ya, kapal pancing ikan layur, atau kata orang sininya kapal kalci. Nah, itu sistem bonusnya seperti ini. Misalkan dalam satu sanja ataupun dalam satu kotak itu ya, kan ada 10 kilo. Nah, dalam satu sanja itu bisa dikasih bonus, ada yang 3.000, ada yang 2.000, ada yang 5.000, kayak gitu teman-teman, tergantung bosnya. Dan ada yang sistemnya itu per kilo. Nah, misalkan kayak gini, misalkan sudah 50 kilo gitu, nah itu dikasih bonus 50.000. Nah, tapi kalau misalkan di bawah 50 kilo itu nggak bakal dapat bonus teman-teman itu. Dan ada lagi misalkan dapat 50 kilo nih, naik dapat 100 kilo per malamnya, misalkan dapat mancing ikan kalci ya. Nah, itu ada yang dikasih 100 atau 2 kali lipatnya lah gitu, tergantung bosnya masing-masing. Tapi kalau misalkan di penangkapan itu pasti ada bonusnya teman-teman. Saya juga sering dapat bonus ya gitu. Nah, itu ya untuk pertanyaan yang pertama. Dan untuk pertanyaan yang kedua dari Ferry Agung Sigit Pamungkas nih. Ini pertanyaan kedua ya. Bang, kalau untuk tombal gurita ada berapa model bang? Mohon jawabannya. Nah, untuk Ferry, Mas Ferry, jadi tombal gurita itu ada beberapa macam ya. Ada yang seperti ini, itu namanya tombal tanji. Nah, tombal ini khusus untuk menangkap gurita saja, dan cara kerjanya juga nggak dikasih umpan, terus apa ya, cuman di dalamnya itu ada semen untuk supaya pemberat lah. Di dalamnya itu ada corcoran semen itu kalau tanji. Nah, terus juga ada yang seperti ini. Nah, ini tombal seperti ini, ada yang bulat, terus juga ada yang kotak, terus juga ada yang spring teman-teman itu. Nah, kalau tombal ini bedanya dengan tombal tanji. Kalau tombal yang ini bisa dapatnya gurita, bisa dapat ikan, intinya mah sembarang lah teman-teman. Cuman biasanya itu yang paling banyak masuknya itu
gurita teman-teman. Dan kalau tombal ini mah tidak ada pemberat kayak semennya kayak gitu. Untuk sistem kerjanya sih ya sama saja teman-teman. Jadi disebar di laut, dilempar, terus juga ditarik, dilempar, ditarik kayak gitu. Sistemnya sama aja, cuman perbedaannya kalau tombal tanji itu khusus Muno. Nah kalau tombal yang bulat ini itu sembarang teman-teman kayak gitu. Dan untuk pertanyaan yang ketiga dari Alvaris 123 nih, Bang, mau tanya, kalau masalah sholat gimana bang? Sholat 5 waktu, sholat Jumat, mohon dijawab. Nah ini teman-teman ya, kalau untuk masalah sholat ya, sholat itu apa sih? Tergantung niatnya kita. Kalau kita punya niat kuat, terus kita mau ngejalanin, insya Allah bisa sholat teman-teman. Tapi juga tergantung kondisi kapalnya. Nah, contohnya seperti ini. Kayak saya ya, saya itu kan kapal gurita, kapal tanji. Kapal tanji itu berangkatnya, saya ini ya, kan beda-beda dia jam 3 malam, jam 3 pagi. Nah, kalau saya itu berangkatnya jam 4:30 pagi. Pulang jam 5 sore, teman-teman. Nah, sholatnya gimana, Bang? Kalau masalah sholat, kalau sekarang kan sekitar jam 4-an ya subuhnya, karena sekarang musim panas, jadi untuk subuhnya itu jam 4. Saya itu sebelum berangkat melaksanakan sholat dulu teman-teman. Ya terkadang enggak sih, kalau misalkan lagi malas enggak, terkadang enggak. Tapi kalau misalkan itu sebelum berangkat saya sholat dulu, sholat subuh. Nah untuk sholat duhurnya gimana? Sholat duhur sama sholat asar itu bisa dikodo teman-teman, kayak gitu. Dan untuk maghrib isanya bisa kita laksanakan di rumah setelah kerja kayak gitu. Nah beda lagi kalau misalkan Bang siapa namanya itu, Bang Alvarisnya nih, beda lagi kalau misalkan Bang Alvarisnya dapatnya itu kapal apa ya, kapal pancing ikan layur. Itu kayak sama sekali tidak bisa melaksanakan sholat 5 waktu teman-teman. Kenapa? Karena dari segi waktunya, pertama panjang, terus kedua itu berangkatnya nih ya dari jam, ada yang jam 2 sore, jam 3 sore, bahkan jam 4 sore. Tetapi dirata-ratakan biasanya kalau kapal pancing ikan layur itu jam 3 teman-teman berangkatnya, jam 3 sore, terus pulang jam 7 pagi, paling gasik itu, paling awal. Tapi biasanya rata-rata itu pulang jam 9 pagi teman-teman. Coba berapa jam waktunya. Emang ya kapal tanji itu kapal apa pancing gurita itu paling apa sih, paling enak lah kerjanya, paling nyantai, cuma waktunya paling panjang. Dan kalau misalkan Mas Faris dapatnya kapal tersebut, kayaknya untuk sholat 5 waktu agak susah teman-teman, karena asar kelewat, maghrib kelewat, isya kelewat, subuh kelewat, itu tengah-tengah di laut terus mancing. Paling yang bisa dilaksanakan itu sholat duhur doang. Tapi tergantung niatnya. Kalau misalkan teman-teman pengen izin ke bos, silakan. Kalau bos ngizinin ya. Itu untuk masalah sholat di waktu. Dan di sini juga sama sholat Jumat. Nah, kalau sholat Jumat ya bang ya, entah itu di Korea, entah itu di Taiwan, ataupun dimanapun ya, kayaknya susah banget nih teman-teman kalau untuk sholat Jumat, beneran. Apalagi yang di fishing penangkapan, karena di fishing penangkapan itu selain ada yang dapatnya pelosok di pulau, terus juga jauh dari perkotaan, terus juga jauh dari musola itu teman-teman. Jadi kayaknya untuk sholat Jumat susah lah teman-teman, sumpah. Bukannya ini ya, tapi emang jaraknya juga susah. Nah kalau misalkan teman-teman pengen ibadahnya dapat, terus juga cari nafkahnya dapat, saya sarankan untuk Mas Faris
itu ngambilnya di, kalau fishing ya, pengen ke fishing, ngambilnya itu ke tambak darat aja teman-teman, atau ke pabrik aja, udah aman itu. Kalau misalkan Mas Farisnya bisa kosakatanya pinter ya, bagus ya, masih mending ke itu aja, ke apa namanya, ke pabrik aja teman-teman, udah kayak gitu ya. Nah terus selanjutnya, nah ini ada pertanyaan lagi, Kang pengen tanya, sekali tarik berapa menit atau berapa jam. Nah ini mungkin dia sedang menonton video saya yang sebelumnya ya, tentang cara ngelempar kapal apa, alat tangkap tanji, dan juga cara kerja alat tangkap tanji. Nah teman-teman ya, itu tergantung kapalnya, tonesnya, dan juga tergantung bosnya juga. Jadi gini, kalau misalkan tonesnya semakin besar, kayak misalkan 10 ton, 12 ton, kayak saya kan 8 ton ya, agak sedang lah. Kalau misalkan dulu kayak saya pernah di kapal 12 ton, itu sampai berapa? 1.500 tanji teman-teman, satu ikat. Bayangkan kalau misalkan 7 ikat, berapa ribu. Dan dalam satu ikat itu, dalam satu tali itu sampai 1,5 jam sampai 2 jam ngangkatnya doang, belum lagi kalau misalkan sambil habis diangkat dibuang lagi kayak gitu. Itu rata-rata sih 1,5 jam, tergantung mesinnya juga teman-teman. Kalau mesinnya cepat ya cepat 1 jam, tapi kalau misalkan mesinnya lambat nariknya itu ya sampai 1,5 jam kayak gitu untuk di kapal tanji. Nah terus lagi ada Tika Nur 17, Bang mau tanya, apa di setiap kapal ada wifi? Nah setahu saya ya, saya entah itu di kapal G2G ataupun di kapal P2P, kalau masalah wifi itu nggak ada teman-teman. Ini mah nggak tahu ya, kalau misalkan ada di P2P ya nggak tahu po. Tapi saya pernah main ke kapal P2P, beberapa kapal P2P itu memang tidak ada wifi. Apalagi kapal saya G2G itu nggak ada teman-teman. Nah jadi gimana kalau misalkan gak ada sinyal, misalkan teman-teman yang baru datang terus kerja, jangan khawatir teman-teman. Di Korea itu wifi di mana-mana. Misalkan teman-teman datang dari Indonesia ke Korea, pas bandara itu wifi gratis di mana-mana teman-teman. Tinggal diklik aja udah terkoneksi kayak gitu. Jangankan di bandara yang apa ya, yang tempatnya itu sudah kota lah. Saya di kampung saja, di pelosok, saya kan tempatnya di pulau, tapi saya itu di pulaunya lagi teman-teman. Kalau di Indonesia mah kayak di Indonesia Kambangan lah, di pulau lagi itu ada sinyal teman-teman. Hebatnya Korea, sinyal gratis loh. Jadi kalau misalkan saya pengen keluar nggak ada paketan data, ya udah saya pakai wifi gratis aja kayak gitu. Saya udah 4 tahun di sini ya, kayak gitu aja nggak apa-apa. Dan paketan saya itu ya, paketan internet saya itu carinya yang murah, bukan agak murah lagi, yang paling murah, yang 11.000 won kayak gitu per bulan, nggak apa-apa, udah lumayan. Daripada yang 36, kan ada ya 36 atau 49 ada itu, cuman boros teman-teman. Lagian saya juga pulang kerja ke kamar, di kamar dikasih fasilitas wifi. Keluar kalau misalkan paketnya habis itu ada wifi gratis, ya udah yang murah aja gitu. Jadi nggak usah bingung-bingung kalau di Korea Mbak Nur kayak gitu. Tapi kalau misalkan saran saya, kalau misalkan udah datang Korea 1 bulan, masih mending duitnya sebagian besar buat utang, nah sebagian kecil buat kita jajan, nah terus buat bikin line phone lah kayak gitu, supaya dapat HP baru dan juga sinyalnya teman-teman. Itu saja ya pertanyaan-pertanyaan dari netizen saya.
Barangkali kurang jelas, silakan teman-teman bertanya seputar tentang fishing GTG. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam, satu jangkar.